kesehatan, betul? Iya, betul. Ya, terima kasih untuk hadir ke tempat ini. Saya tahu bahwa untuk berkonsultasi seperti ini tuh sangat sulit ya. Tapi kita bisa bicara satu sama lain dengan perhatian dan tidak emosi. Mungkin bisa dari Ibu dulu. Jadi kayak gini ya dok, kayak saya tuh udah merasakan ini dari lama, saya udah menumpuk perasaan ini tuh dari lama, karena saya merasa kayak suami saya tuh udah terlalu sibuk bekerja sampai kayak saya merasa kadang dia tuh udah gak ada waktu buat saya. Kayak bahkan saya merasa dia tuh udah gak masukin saya ke dalam list prioritasnya dia. Bukannya gak masukin ke dalam list prioritas, tapi kan aku cuma juga kerja. Aku kerja buat keluarga kita. Kalau misalkan aku nggak kerja, siapa yang bayar tagihan? Ya aku tahu Nat, kamu kerja buat keluarga, aku tahu kamu kerja untuk biayain semua hidup kita. Tapi aku nggak cuma butuh uang kamu, aku juga butuh kamu. Aku butuh kamu tanya aku kayak gimana, dengerin aku setiap hari kayak gimana. Bahkan 10 menit susah buat kamu Nat. Kamu nggak juga kadang juga nggak hargai aku, Bi. Aku juga pulang kerja di rumah itu pengen pulang istirahat, tapi kayak kali aku pulang kerjanya kamu tiap hari ngomel ini, ngomel itu, marah ini, marah itu. Komplain, aku nggak pernah komplain, aku nggak pernah marah-marahin kamu. Aku cuma butuh kamu dengerin aku, tanya aku kayak gimana, itu susah Nat buat kamu. Tunggu dulu Bapak Ibu, harap tenang bahwa kita mengeluarkan, kita merasa diri kita satu sama lain itu penting, tapi kita bisa mengatur emosi kita di sini dan Ibu bisa menjelaskan lagi lebih jelas bagaimana permasalahannya. Ya dok, kayak saya tuh merasa suami saya tuh udah terlalu sibuk bekerja, kayak dia tuh udah gak punya waktu untuk keluarga, udah gak punya waktu untuk saya. Kayak saya tuh merasa dia tuh ngomong sama saya tuh karena hanya tentang tagihan, kerjaan. Kayak dia tuh cuma ngomong sama saya karena ada perlunya doang, bukan karena dia mau atau dia ingin dok. Baik, itu poin yang sangat jelas Ibu. Bagaimana dengan Bapak? Nah, aku juga kadang merasa dia itu terlalu banyak ngomel-ngomel, banyak marah-marah. Dan sedangkan aku itu sendiri udah capek pulang kerja, yang dimana aku pengen tuh pulang kerja itu buat di rumah istirahat, bukannya kerjanya diomelin atau dimarahin atau komplain. Jadi aku kadang merasa dia nggak menghargai aku sebagai suami. Aku ngehargain kamu ya Nat, aku ngehargain kamu sebagai kepala keluarga di rumah ini. Tapi aku cuma butuh kamu dengerin aku, susah kayak gitu doang. Tapi kamu juga emang pernah kamu namanya buat nanyain gimana sih hari kamu? Dipikir aku nggak ada masalah di dalam tempat kerjaan. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Di sini saya bisa tahu bahwa kalian berdua merasa tidak didengar. Ibu yang merasa tidak didengar secara emosional dan Bapak juga yang merasa tidak dihargai oleh Ibu. Ya mungkin ya dok, saya terlalu terfokus sama perasaan saya sendiri sampai saya kayak merasa saya terlalu sedih gitu ya dok. Mungkin saya juga merasa terlalu fokus sama kerjaan saya sampai terkadang memang atau lumayan sering saya itu lupa memberikan perhatian lebih. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena itu termasuk langkah yang besar untuk mengakui permasalahan yang dihadapi. Jadi untuk saat ini saran yang bisa saya berikan adalah bahwa bisa tidak Bapak meluangkan waktu sekitar 15 menit untuk Ibu tanpa gangguan dari pekerjaan. 15 menit tanpa pekerjaan. Saya rasa saya bisa harusnya. Bagaimana dengan Ibu? Mungkin Ibu bisa mendukung Pak Nathan bagaimana secara hal-hal kecil itu, memperhatikan secara hal kecil seperti kayak menanyakan bagaimana keadaannya atau keseharian dalam kantor. Ya bisa ya dok, ke depannya mungkin aku kayak saya bisa kasih perhatian lebih lah ke dia, kayak saya akan tanyain dia kayak gimana juga. Saya nggak boleh egois juga sih dok. Iya, terima kasih. Baik, bagaimana kalau kita coba metode ini dalam seminggu ini, nanti di minggu depan di sesi berikutnya kita bisa evaluasi. Deal, saya rasa saya bisa, tapi jangan marah kalau misalkan sewaktu-waktu aku akan lupa. Ya nggak apa-apa, nanti aku akan ingatin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perlu diingatkan bahwa komunikasi itu sangat penting dalam berkeluarga. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih dok, selamat malam. Sama-sama.